diriku sendiri. Hari ini aku merasa sangat sehat dan aku senang sekali karena dapat melaksanakan ibadat jam kudus. Tapi ketika aku mulai melaksanakan jam kudus, penderitaan fisikku meningkat sehingga aku tidak dapat berdoa. Ketika jam kudus usai, semua penderitaanku pun berakhir. Maka aku mengeluh kepada Tuhan bahwa penderitaan-penderitaanku tidak membiarkan aku membenamkan diri dalam sengsaranya yang pedih. Padahal aku sangat menginginkan. Kemudian Yesus berkata kepadaku, "Putriku, ketahuilah bahwa jikalau aku membiarkan engkau merasakan dan memiliki pengetahuan yang lebih mendalam mengenai penderitaanku, itu adalah rahmat dariku. Tetapi ketidakpikiranmu menjadi redup dan penderitaanmu meningkat. Pada saat itu engkau ambil bagian aktif dalam sengsaraku. Dan aku sedang menjadikan dirimu lebih serasi dengan diriku. Pada saat seperti ini, lebih daripada kapanpun, tugasmu adalah menyerahkan diri kepada kehendakku." Nah, ini adalah tanggapan Yesus atas keluhan Santa Faustina. Santa Faustina sudah mengalami penderitaan-penderitaan baik secara ragawi karena penyakitnya, tetapi juga apa yang disebut sebagai stigma rohani, yakni terutama pada jam kerahiman ketika dia berdoa, itu penderitaan pada fisiknya yang menandai luka-luka Yesus di kepala, di lambung, di tangan, dan di kaki, itu menjadi sangat kuat. Sehingga dia diberi catatan sebagai penerima stigma rohani, karena tidak ada stigma berdarah seperti yang dialami oleh Padre Pio misalnya. Jangan lupa hari ini peringatan Padre Pio, seorang stigmatikus yang mewarnai spiritualitas gereja. Nah, Santa Faustina di dalam menanggapi itu, kenapa penderitaannya itu begitu hebat pada jam kudus, sehingga dia tidak sanggup membawa diri ke dalam apa yang disebut sebagai membenamkan diri dalam sengsaranya yang pedih. Padahal aku sangat menginginkan. Tapi Yesus justru katakan, pada saat engkau menderita luar biasa pada jam kudus itu, engkau mengambil bagian dalam sengsaraku. Ini tanggapan Yesus atas keluhan Santa Faustina. Maka dari catatan dua nomor ini, 1662 dan 1697, saya membuat perumusan demikian. Malam ini refleksi kita berfokus pada ini. Bertolak dari sini, lalu kita akan rangkai dengan kehendak Yesus menurut catatan kitab suci, lalu kita akan kembali lagi ke sini untuk melihat seperti apa implementasi konkret dan tanggapan-tanggapan kita yang bisa kita terapkan dalam hidup, yang boleh kita share kepada orang, yang mungkin juga bisa berpengaruh pada hidup dan pelayanan orang-orang di sekitar kita. Yang pertama, Santa Faustina menulis begini. Saya ambil kata-kata kuncinya saja ya, saya tidak tulis kembali semua. Oh Kristus, menderita demi engkau adalah kesukaan hati dan jiwaku. Nah, ini kan sebuah kontradiksi dalam level manusiawi. Menderita adalah kesukaan hati dan jiwaku. Ya, itu sesuatu yang dalam hidup kita itu sangat minim. Ya, misalnya seorang ibu yang melahirkan, ya, walaupun sesudah kelahiran itu rasa bahagia akan menutupi sakit yang diperoleh selama masa proses persalinan itu, tetap proses persalinan itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Tidak ada seorang ibu yang mengatakan bahwa melahirkan itu tidak pernah sakit. Ya, walaupun buah dari itu adalah kebahagiaan karena hadirnya seorang manusia baru. Jadi di sini dari penyampaian Santa Faustina kita melihat bahwa dia mengalami satu pemahaman tentang iman yang begitu khas mistikus, yang berbeda dari pengalaman semua manusia pada umumnya. Menderita adalah kesukaan hati dan jiwaku. Pada sisi lain dia menuliskan ini, aku akan memuliakan engkau dalam kesendirian dan kegelapan, dalam kesusahan dan ketakutan, dalam penderitaan dan kepahitan,
dalam rintihan roh dan kepedihan hati. Semua aspek penderitaan, baik psikologis maupun fisik, itu dilihat sebagai jalan untuk memuliakan Tuhan. Jalan untuk memuliakan Tuhan. Nah, kalau ini dilihat dari kacamata ilmu psikologi sekuler, orang bisa menilai Santa Faustina ini sebagai seorang dengan gejala kejiwaan yang disebut sebagai sadomasokis. Orang yang menikmati mengalami semacam satu kenikmatan dalam penderitaan ketika dia menyakiti diri. Ya. Tetapi dari aspek spiritual, itu pengalaman yang ada ini memiliki sesuatu dimensi yang berbeda. Karena Santa Faustina melengkapinya dengan konsep dasar mengapa penderitaan itu bagi dia adalah sebuah sukacita dan sebuah cara untuk memuliakan Tuhan. Ya. Ini yang penting. Penderitaan menjadi sukacita, kesukaan hati dan jiwaku, dan jalan untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana itu? Karena Santa Faustina melihat cinta Tuhan itu, cintamu ya Yesus sudah cukup bagiku. Cinta Tuhan itu sudah segala-galanya. Tidak ada nilai yang lebih tinggi dari itu. Sehingga wujud cinta itu seperti apa, itu menjadi tidak penting. Wujud cinta itu menjadi apa, bentuknya seperti apa, itu menjadi tidak penting. Ya. Saya ibaratkan itu seperti misalnya orang yang lagi jatuh cinta itu ya. Ya, kita semua pasti mengalami saat-saat indah ketika jatuh cinta. Ketika cinta itu menguasai hati, ya, pasangan kita itu bertingkah laku seaneh apapun, seburuk apapun, itu kacamata cinta itu menutupi segala-galanya. Sehingga apa yang dia lakukan, keanehan atau keburukan itu seringkali tidak dilihat sebagai hal yang serius. Nah, hanya dilihat serius ketika kadar cinta itu mulai memudar atau rasionalitas seseorang sudah mulai berperanan. Nah, relasi cinta yang dialami oleh Santa Faustina sebagai karunia, sebagai buah dari karunia mistik yang diberikan oleh Yesus Kristus begitu kuat. Sehingga penderitaan yang dianugerahkan Kristus pada dia dengan suatu tujuan yang nanti akan kita bahas, itu bagi Santa Faustina, itu justru merupakan satu berkat, satu tanda sukacita, dan satu jalan untuk memuliakan Tuhan. Karena dia memperoleh peneguhan dari Kristus ini. Kata-kata Kristus saya kutip lagi, putriku, ketahuilah bahwa jikalau aku membiarkan engkau merasakan dan memiliki pengetahuan yang lebih mendalam mengenai penderitaanku, itu adalah rahmat dari aku. Ya, jadi Santa Faustina itu diberikan pemahaman tentang penderitaan Kristus melalui pengalaman mistik. Jangan lupa, Santa Faustina itu satu orang dengan pendidikan yang sangat rendah. Dia bukan teolog, dia bukan filsuf, dia bukan seorang dengan gelar sarjana. Dia hanya seorang yang tekun dalam doa, seorang yang rendah hati, dan siap menerima apapun yang dia nilai sebagai kehendak Tuhan. Termasuk perilaku-perilaku yang membuat dia menderita yang datang dari pemimpin komunitasnya atau rekan-rekan suster sebiaranya. Kalau kita membaca, teliti catatan-catatan harian dia, itu tersirat banyak pengalaman menyakitkan yang dia temukan sebagai perilaku yang buruk dari rekan-rekan biarawati yang lain. Ya. Nah, ternyata Yesus memberikan pewahyuan kepada Santa Faustina itu pengetahuan tentang penderitaan Yesus itu. Dan bagi Yesus itu adalah rahmat. Tapi bagian kedua kita lanjutkan. Tetapi ketika pikiranmu menjadi redup dan penderitaanmu meningkat, pada saat itu engkau ambil bagian aktif dalam sengsaraku. Dan aku sedang menjadikan dirimu lebih serasi dengan diriku ini. Menjadikan dirimu lebih serasi dengan diriku. Sebentar kita akan coba temukan diri Yesus
seperti apa yang ada dan nampak yang serasi dengan Santa Faustina yang menderita pada jam kudus. Pada saat seperti itu, lebih dari kapanpun, tugasmu adalah menyerahkan diri kepada kehendakku. Ya. Jadi kalau pengalaman penderitaan itu begitu menyakitkan dan membuat dia apa ditulis di sini sebagai pikiranmu menjadi redup dan penderitaanmu meningkat, ya. Pada saat itu yang terjadi bukanlah penghancuran konsentrasi Santa Faustina dari niat untuk membenamkan diri dalam penderitaan Yesus, tetapi yang terjadi adalah Yesus menjadikan Santa Faustina selaras dengan dirinya yang menderita. Sebentar kita akan lihat seperti apa Yesus yang menderita, yang figurnya itu akan diselaraskan dengan penderitaan mistik Santa Faustina. Baik, kita lanjutkan dulu. Apa yang ditampilkan dalam diagram ini itu sangat paralel dengan apa yang dituliskan dalam surat kepada umat Ibrani. Ya, surat kepada umat Ibrani. Bab 12 ayat 5 sampai ayat 7. Kita bacakan di sini, saya bacakan, kita semua mendengarkannya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Ini ayat ini sangat tidak populer untuk hati banyak orang. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ya, ini pernyataan kan sangat menantang kan? Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan macam apa dia sebetulnya? Nah, dalam refleksi saya berpikir begini. Pertama, Tuhan itu kan menciptakan manusia karena cinta. Dan ketika dia menciptakan manusia sebagai mahkota dari semua ciptaan, dia menciptakan apa saja. Jagat raya, tumbuh-tumbuhan, hewan, itu selalu katanya terakhir adalah Tuhan melihat semua itu baik adanya. Baik adanya. Tetapi ketika dia menciptakan manusia, kalimat itu berubah. Tuhan melihat semua itu amat sangat baik adanya. Ya, manusia itu mendapat tempat yang sangat istimewa karena dia diciptakan menurut gambaran Tuhan. Manusia itu merupakan pertemuan antara hakikat ilahi dengan makhluk ragawi. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu karena cinta, tetapi yang terjadi kemudian kan manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia mengkhianati cinta itu. Tuhan menderita. Kenapa Tuhan menderita? Karena di dalam diri manusia itu ada unsur dirinya, yaitu gambarannya, hakikatnya, kepribadiannya. Kepada manusia itu diberikan dua daya yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan yang lain, yakni jiwa. Yang kedua adalah daya cipta. Daya cipta yang bersumber pada kemampuan mengolah daya psikologi dan daya intelek. Ya. Burung pipit itu menciptakan sarang yang sangat rapi dan sangat bagus. Tetapi 100 tahun lalu, sarang burung pipitnya seperti itu, seperti hari ini. Tapi coba lihat arsitektur rumah. Arsitektur rumah itu berkembang dari waktu ke waktu. Karena manusia memiliki daya cipta yang terlahir sebagai buah dari perkembangan intelek, perpaduan dengan daya emosi, lalu melahirkan skill yang memungkinkan dia berkembang dalam daya cipta itu. Tetapi manusia ini jatuh ke dalam dosa. Lalu kita bertanya, apakah Tuhan membalas dendam di sini?
ketika dia mengatakan Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Saya teringat ketika saya tahun 2012 mengadakan retret di RGS Marymount dulu ya, sekarang itu sudah tidak ada ya. RGS Marymount dulu, Oasis RGS-nya Marymount di Singapura. Suster Elizabeth Lim antara lain mengutip ayat ini. Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Karena pada waktu itu saya merenungkan kembali pengalaman-pengalaman krisis panggilan imamat yang saya lewati, yang betul-betul menjungkir balikan hidup saya. Ketika proses recovery dari situasi itu, kembali mengangkat rasa percaya diri, menghantar kembali ke dalam pelayanan, nah di situ legitimasi dari pengalaman saya itu menurut Suster Elizabeth Lim ada di sini. Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Ya. Nah, bagi saya bisa indah, tapi juga bisa menyakitkan. Dan bagi banyak orang, rupanya itu bisa terjadi. Maka kita perlu melihat dengan baik apa makna penderitaan itu, sehingga pada akhirnya dengan cara-cara yang baik, kita bisa melakukan sharing pengalaman penderitaan itu untuk menjadi sebuah kesaksian iman yang barangkali akan berpengaruh bagi orang lain ketika berhadapan dengan situasi serupa. Ya, saya boleh katakan itu sebagai tujuan dari refleksi malam ini. Kita lanjutkan. Penderitaan yang terjadi yang saya tulis sebagai Tuhan membalas dendam itu apakah demikian? Akan kita analisis sesudah kita membaca apa yang dituliskan oleh Santo Paulus kepada umat di Roma. Sekali lagi saya bacakan, saudara-saudara semua silakan menyimak. Surat kepada umat di Roma, bab 5 ayat 12 sampai 21. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab, jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab, jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah.
Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, 21 ayat ini tidak perlu harus dihafal semua, tapi kita akan melihat sarinya yang menjadi dasar pertimbangan refleksi kita malam ini. Baik. Nah, kita umpamakan ada dua kutub yang berbeda di sini. Ya, Roma 15:12 sampai 21 tadi itu diilustrasikan dalam dua gambar ini. Sebelah kiri adalah peristiwa dosa pertama. Ya, Adam dan Eva digoda oleh iblis. Maka pohon pengetahuan itu yang buahnya dimakan oleh Eva dan diberikan kepada Adam, dan Adam tidak menolak. Perhatikan itu, Adam tidak menolak. Kalau Adam menolak akan berbeda, tapi Adam tidak menolak. Jadi Adam solider dengan Eva di dalam dosa. Nah, pohon pengetahuan itu kemudian menjadi pohon kematian. Karena dari pohon itu mereka melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Apa yang terjadi di sini? Dari pohon kematian ini Tuhan menderita. Karena manusia yang adalah gambaran ilahi dicemarkan oleh dosa dan terusir dari Taman Eden. Nah, jadi ketika manusia pertama berdosa, itu Tuhan menderita karena ini. Karena gambaran dirinya di dalam manusia itu tercemar oleh dosa, sehingga gambaran ilahi itu terusir dari Taman Eden. Ya. Sekarang kita lihat di sebelah kanan. Kontras dengan pohon kematian yang di sebelah kanan ini. Jadi di sini manusia menikmati ciptaan Tuhan. Ya, dia makan buah pohon walaupun itu terlarang, tapi dia menikmati itu. Di sebelah kanan itu aspek kenikmatan itu tidak ada. Yesus itu menderita, dan dia menderita di salib. Salib adalah hukuman yang paling buruk yang dijatuhkan kepada para penjahat yang bukan warga negara Romawi, dan Yesus masuk kategori itu. Tetapi Yesus yang mati itu ternyata membawa kehidupan. Kehidupan itu bukan tunggu sampai Yesus bangkit dulu, tetapi di salib itu sendiri peristiwa kehidupan itu langsung terjadi. Nah, kita menemukan kontras dengan peristiwa pertama. Ketika Yesus wafat, yang terjadi adalah Tuhan menderita. Kalau di sana Tuhan menderita karena manusia dicemarkan dosa dan terusir dari Eden, sekarang di sini apa yang terjadi? Tuhan menderita agar gambaran ilahi itu manusia yang tercemar dipulihkan oleh tobat dan kembali ke Taman Eden. Kembali ke Taman Eden. Nah, yang menariknya, akumulasi dari kedua ini, akumulasi dari kontras antara kiri dan kanan itu, sebelum sampai kepada akumulasi, kita lihat dulu konsekuensi dari itu, dua pohon itu. Nomor satu, konsekuensi dari dosa, ya, Adam itu membawa dosa ke dalam dunia. Konsekuensi kedua adalah manusia dikalahkan oleh maut. Manusia dikalahkan oleh maut. Lalu yang ketiga, dosa mengakibatkan hukuman. Keempat, ketidaktaatan Adam menyebabkan orang hidup dalam dosa. Itu yang kita kenal sebagai dosa asal itu ya. Dosa asal itu adalah kondisi di mana kita semua hidup dalam akibat dosa Adam. Dosa berkuasa dan membawa maut. Itu yang terjadi pada pohon kematian. Tapi kontras pada pohon kehidupan adalah ini. Kristus membawa kemenangan atas dosa, lalu manusia menggapai hidup. Kematian Kristus menegakkan keadilan, ketaatannya memulihkan kebenaran bagi banyak orang, dan rahmatnya berkuasa dan membawa kehidupan kekal.
Nah, ini buah-buah yang muncul dari dua tingkah atau dua sikap yang berbeda, tetapi mempunyai hakikat yang sama. Kedua peristiwa ini sama-sama menyebabkan Tuhan menderita. Ya, tetapi apa akumulasi titik temu dari keduanya ini? Menarik sekali. Titik temu dari keduanya ini adalah keselamatan. Ya, akibat dari dosa itu kita lihat di sini ilustrasinya pada siapa? Penyamun yang bertobat. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Apa jawaban Yesus? Hari ini juga engkau akan bersama saya berada di dalam Taman Firdaus. Ya. Nah, sekarang kita ingat, manusia pertama karena dosa dia terusir dari Taman Eden, right? Dia terusir dari Taman Eden. Nah, karena dia terusir dari Taman Eden, Eden itu bukan lagi menjadi tempat yang menyenangkan. Eden itu hilang dari sejarah. Tetapi Eden itu kembali justru oleh peristiwa salib. Yesus menjamin kepada penyamun yang bertobat itu, hari ini juga engkau bersama aku berada di dalam Firdaus. Orang pertama yang menikmati sukacita Eden yang dipulihkan itu bukan Abraham, bapa semua orang beriman. Bukan Moses yang memimpin pembebasan orang-orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Bukan Bunda Maria yang dipilih untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Bukan rasul-rasul. Ya. Bukan mereka itu yang menikmati buah dari restorasi kembali Eden sebagai akibat langsung dari salib Kristus. Yang menikmati pertama adalah penyamun yang bertobat. Pesan apa yang muncul di sini? Pesan yang muncul adalah bahwa penderitaan Tuhan yang terjadi sebagai buah dari dosa manusia pertama dipulihkan oleh penderitaan Tuhan yang lain, yakni peristiwa salib, dan buah dari semua itu yang menikmati adalah manusia yang berdosa yang bertobat. Nah, sekarang kita melihat betapa dalam, betapa agungnya manusia di antara semua ciptaan yang lain. Nah, justru karena itu, sekarang kita melihat penderitaan yang dialami Tuhan, baik peristiwa satu maupun peristiwa kedua, baik Taman Eden maupun Puncak Golgota, itu justru membuahkan rahmat keselamatan. Dan ini yang harus diwartakan oleh semua orang. Santa Faustina diberi karunia untuk mewartakan penderitaan ilahi tadi itu. Nah, dia dipilih loh, diberi karunia Tuhan untuk mewartakan penderitaan ilahi tersebut. Nah, sekarang kita lihat penderitaan ilahi ini, mengapa Santa Faustina itu harus mengalaminya. Baik, sekali lagi bahwa apa yang saya sampaikan di sini itu bukan dari catatan harian Santa Faustina, terutama bagian kitab sucinya, tapi refleksi saya. Sedangkan blok merah dan biru ini ada dari catatan Santa Faustina, yang nanti akan saya padukan dengan apa yang menurut saya Tuhan mensabdakannya. Bahwa di dalam hidup ini harus ada orang yang mengalami proses seperti ini untuk sebuah tujuan akhir, yakni penderitaan ilahi harus tetap dikenal dan dihormati oleh setiap orang beriman. Kita mulai dengan yang pertama. Oh Kristus, menderita demi engkau adalah kesukaan hati dan jiwaku. Nah, ini dia paralel dengan ini. Galatia 2:19-20. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Itu kata Paulus ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah,
Paulus itu kan selalu merasa diri sebagai orang yang paling berdosa. Kenapa? Karena dia menganiaya jemaat pengikut jalan Tuhan. Dan dia ditangkap oleh Yesus sebelum waktunya dan dipaksa untuk menjadi pewarta Injil. Dan pewartaan Injil oleh Paulus itu banyak membuat dia menderita. Di mana-mana dia diancam, dianiaya, ditolak, dilempari dengan batu, dilawan oleh semua orang. Tetapi karena dia itu merasa bahwa kehendak Tuhan itu tidak bisa ditinggalkan, maka dia menjalani dengan setia. Maka dia menuliskan di sini, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, aku hidup itu kan sebuah sukacita. Tapi sukacitaku itu melekat dengan kehidupan Kristus. Dan kehidupan Kristus itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya peristiwa salib. Maka sukacita Paulus juga selalu terasosiasi dengan peristiwa salib. Santa Faustina, paralel. Yang kedua, aku memuliakan engkau dalam kesendirian dan kegelapan, dalam kesusahan dan ketakutan, dalam penderitaan dan kepahitan, dalam rintihan roh dan kepedihan hati. Ya. Dalam refleksi saya, ini paralel dengan Filipi 1:20-21. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Orang itu berjuang untuk hidup. Mati itu tidak bisa dinilai sebagai keuntungan. Kecuali kalau orang memiliki sebuah konsep yang begitu kuat berakar pada kematian Kristus. Dan kematian Kristus selalu tak bisa dipisahkan dari peristiwa salib. Karena dari kematian itu lalu datang kebangkitan. Kebangkitan itu yang membuahkan keselamatan. Maka kalau Santa Faustina mengatakan, aku memuliakan engkau dalam kesendirian dan kegelapan, dalam kesusahan dan ketakutan, dalam penderitaan dan kepahitan, dalam rintihan roh dan kepedihan hati, itu semua penderitaan nilainya, tetapi dia masih memuliakan Tuhan. Karena di dalam memuliakan Tuhan itu ada unsur kerinduan untuk meraih kehidupan. Dan kehidupan itu bersumber pada kebangkitan Kristus yang hanya sampai kepada manusia melalui peristiwa salib. Salib tidak bisa dipisahkan dari penderitaan. Yang ketiga, cintamu ya Yesus sudah cukup bagiku. Ya, kita bertanya, cinta yang sudah cukup dari Yesus itu seperti apa? Yesus mendefinisikan cinta yang terdalam itu seperti ini. Tak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu Yohanes bab 15 ayat 13. Nah, ini cinta yang tidak ada kasih yang lebih besar. Jadi wujud kasih itu macam-macam ya. Ya, ada yang pernah ikut KKS, itu kurs kitab suci. Kasih itu ada pada level erotik, misalnya relasi pria dan wanita yang diwarnai oleh nafsu. Lalu ada storge, ya, cinta yang terbangun karena pertalian darah. Lalu ada filial, cinta sahabat yang lahir dari keputusan bebas. Lalu ada cinta agape, cinta yang memberi diri. Yesus pada level ini, cinta yang memberi diri. Dan Yesus katakan, memberi diri yang paling sempurna itu adalah memberi nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Nah, ketika Santa Faustina mengatakan, cintamu ya Tuhan Yesus sudah cukup bagiku, cinta itu adalah cinta yang sempurna ini, cinta yang memberi diri ini. Nah, Yesus memberi diri dengan cara apa? Dengan peristiwa salib. Itu pelayanan Yesus yang paling besar.
peristiwa salib. Maka penderitaan Santa Faustina di dalam pengalaman mistiknya itu adalah bagian kecil yang merujuk pada cinta sempurna yang diberikan oleh Yesus Kristus. Kalau cinta Yesus itu sudah cukup bagiku, kita bertanya, cinta seperti apa? Cinta yang memberi diri. Maka tuntutannya jelas. Seorang Kristiani yang mau meneladani Kristus Yesus, dia harus meletakkan cinta yang memberi diri sebagai nilai ideal yang dia harus penuhi. Oke. Poin keempat. Putriku, ketahuilah bahwa jikalau aku membiarkan engkau merasakan dan memiliki pengetahuan yang lebih mendalam mengenai penderitaanku, itu adalah rahmat dari aku. Tetapi ketika pikiranmu menjadi redup dan penderitaanmu meningkat, pada saat itu engkau ambil bagian aktif dalam sengsaraku. Dan aku sedang menjadikan dirimu lebih serasi dengan diriku. Pada saat seperti itu, lebih daripada kapanpun, tugasmu adalah menyerahkan diri kepada kehendakku. Nah, mutiara-mutiara apa yang kita ambil dari sini? Nomor 1. Santa Faustina itu sebetulnya disalibkan dan hidup bersama Kristus. Itu sepantaran dengan apa yang dikatakan Paulus kepada umat di Galatia tadi. Disalibkan dan hidup bersama Kristus. Kita disalibkan berarti mati bersama Kristus, lalu kita bangkit dan hidup bersama Kristus. Setiap penderitaan adalah salib-salib kecil, yang kalau dihandle dengan baik, dia akan membawa sense atau rujukan kepada kebangkitan. Dan itulah hidup bersama Kristus. Yang kedua, Kristus dimuliakan dalam hidupku maupun dalam matiku. Ya, penderitaan Santa Faustina yang merupakan salib kecil itu adalah bagian dari Kristus yang dimuliakan dalam hidup dan mati seorang utusan. Apa yang dituliskan di sini adalah sari dari pesan Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya, bagiku Kristus adalah hidup dan mati merupakan satu keuntungan. Dan yang ketiga, agar oleh penderitaanku jiwa-jiwa diselamatkan. Ya, itu apa? Tak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, 3 poin ini itu sepenuhnya tercakup di dalam apa yang dituliskan oleh Santa Faustina. Setiap penderitaan dia, baik itu penderitaan stigmata rohania yang dia alami pada jam-jam kerahiman, maupun cibiran dari sesama anggota biara yang tidak percaya akan kerahiman Tuhan di dalam dirinya, bahkan harapan-harapan dan sumpah-sumpah serapa yang dia temukan dilakukan justru oleh orang-orang yang hidup sekomunitas dengan dia dalam biara. Salah satu dari ungkapan itu terjadi beberapa hari lalu di dalam kutipan-kutipan buku Santa Faustina tertulis kira-kira begini. Ketika Santa Faustina begitu sakit, lalu orang mengatakan bahwa dia sulit sekali sembuh. Dia rupanya akan mati. Lalu ada seorang anggota biara yang mengatakan begini, bahwa dia mati itu adalah hal yang pasti. Tetapi bahwa apakah dia menjadi orang kudus, nah itu menjadi sebuah pertanyaan. Ya. Nanti coba lihat dalam salah satu hari, saya lupa sekarang itu hari apa, tetapi di dalam pekan ini, itu salah satu kutipan yang dibagikan kepada kita semua oleh Ibu Magdalena itu ya. Nah, jadi sekarang kita melihat bahwa dimensi salib ada di dalam penderitaan-penderitaan pengalaman mistik Santa Faustina. Dengan demikian, penderitaan Santa Faustina itu menjadi sebuah pewartaan tentang salib dan kebangkitan Kristus.
Ya, ini kesimpulan terakhir dari apa yang ditampilkan oleh Santa Faustina adalah bahwa penderitaan yang dialami oleh Santa Faustina adalah pewartaan salib dan kebangkitan Kristus. Maka kita sungguh bersyukur bahwa kita memiliki pertama, kita bersyukur ada inisiatif bagi dari kita, ya saya ingat baik Ibu Felicia, Bu Yulianti misalnya, untuk memulai grup ini supaya kita mendalami tema-tema dari buku harian Santa Faustina. Dan itu menjadi satu medium bagi kita untuk mendalami makna penderitaan ini. Ya, makna penderitaan. Tidak sesederhana itu. Karena kalau kita tidak mendalaminya, barangkali kita pun akan skeptis. Sama seperti orang-orang sekomunitas Santa Faustina di dalam menanggapi penderitaan mistik yang dialaminya. Oke. Kita sampai kepada bagian akhir dari refleksi kita malam ini, yakni tanggapan kita. Menanggapi pengalaman Santa Faustina dan refleksi biblis yang menjadi sepantaran dengan penderitaan itu untuk menunjukkan makna dari sebuah penderitaan sebagai persembahan di hadapan Tuhan, maka saya menganjurkan beberapa poin yang menjadi tanggapan kita. Nomor 1, kita mulai dengan mendidik diri dengan membangun pemahaman ini. Penderitaan bukanlah kebajikan yang harus diupayakan. Ya, jadi jangan cari penderitaan. Tetapi perlu dihadapi dengan cara pandang yang benar. Dengan cara pandang yang benar. Saya satu orang yang tidak setuju dengan praktik-praktik dari dulu yang sekarang masih ada di dalam 1-2 komunitas religius, yakni mencambuk diri sebagai sebuah wujud ambil bagian dalam salib Kristus. Ya, mungkin ada spiritualitas yang melatar belakangi itu, tetapi bagi saya itu mengapa harus demikian? Sudah ada cukup banyak penderitaan, ditambah lagi dengan penderitaan fisik mencambuk diri. Bagi saya agak hati saya kurang bisa menerima. Orang lain mungkin bisa, tapi saya kurang bisa menerima. Penderitaan bukanlah kewajiban harus diupayakan, tetapi perlu dihadapi dengan cara pandang yang benar. Yang kedua, penderitaan bukan bagian esensial dari karya penciptaan Tuhan. Ya, ingat ketika Tuhan menciptakan alam semesta dan manusia, itu segala sesuatu itu baik adanya. Tetapi akibat dosa yang merendahkan martabat manusia. Penderitaan itu akibat dari dosa yang merendahkan martabat manusia. Karena itu, memerangi penderitaan itu harus dimulai dengan memerangi dosa. Dosa ketidakadilan, dosa keserakahan, dosa kedengkian, dan sebagainya. Yang ketiga, penderitaan adalah hukuman yang harus ditanggung akibat dosa. Tetapi Kristus mengambil alih tanggung jawab melalui peristiwa salib agar manusia diselamatkan. Ya. Agar manusia diselamatkan. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita. Salib itu sebetulnya milik kita. Tapi Kristus mengambil alih itu karena kalau dia disalibkan, itu akan ada kebangkitan. Kebangkitan itu yang membuka jalan bagi kita. Kalau kita yang disalibkan, ya selesai. Modar itu. Tapi kebangkitan itu datang sebagai buah dari kerelaan Kristus. Sehingga jalan itu terbuka. Yang keempat, salib menjadi ukuran layak tidaknya seseorang menjadi murid atau sahabat Yesus. Ya, ingat, Yesus katakan apa? Jika kamu tidak mengikuti salibmu dan mengikuti aku, ya kamu tidak layak menjadi muridku. Seorang murid yang baik itu yang mau memikul salib. Jadi seorang murid Tuhan yang tidak mau memikul salib, nah itu tidak bisa menerima diri sebagai murid Tuhan. Yang kelima, salib terus diwartakan ke tengah dunia yang cenderung mengabaikan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya orang-orang seperti Santa Faustina itu dipilih.
Pewartaan khusus akan tetap terjadi melalui orang-orang pilihan seperti Santa Faustina. Dan ini karunia. Kita tidak bisa memilih, ya. Maka jangan iri hati dengan orang-orang yang memiliki karunia-karunia khusus ini. Karena setiap orang memiliki karunia sendiri. Ya. Saya kalau membaca riwayat hidup orang-orang kudus, ya, terutama Santo Agustinus, ya. Santo Agustinus, santo pelindung saya sendiri, ya. Itu kan memiliki proses transformasi diri yang luar biasa. Dari seorang ateis, sekularis, hedonis, tidak percaya Tuhan, hidup seturut hawa nafsu, ya, lalu mengalami pertobatan berkat bimbingan Santo Ambrosius. Lalu kemudian menjadi begitu dalam mengenal Tuhan, bahkan menjadi teolog yang begitu besar pengaruhnya bagi kehidupan gereja hingga hari ini. Seorang pendosa bisa dibalikan begitu hebat oleh Tuhan untuk menunjukkan jalan kepada pendosa yang lain. Jadi Tuhan itu tidak salah pilih. Tuhan memilih orang berdosa untuk menjadi contoh yang bertobat, untuk menjadi contoh bagi orang berdosa lain. Karena dengan itu dia mengerti apa artinya berdosa dan buah-buah negatif apa yang muncul sebagai buah dari dosa. Dan dia memberi kesaksian dari hidupnya. Kalau kita baca buku Santo Agustinus tentang pengakuanku, The Confessiones, itu kita melihat betul hidup Santo Agustinus itu amburadul, tetapi dibalikan oleh Tuhan menjadi hidup yang begitu cemerlang dan begitu dekat dengan Tuhan, sehingga dia menjadi contoh. Lihat nih, orang berdosa sekalipun kalau dia membuka diri bagi Tuhan, dia akan mengalami pembaharuan yang begitu hebat. Maka kita dalam skala kecil itu, masing-masing orang itu mempunyai salib yang layak untuk dipersembahkan Tuhan. Karena salib kita itu banyak. Tetapi kebanyakan dari kita tidak pernah mau menerima salib itu sebagai sebuah karunia. Sehingga pada akhirnya kita tidak pernah mempersembahkan salib itu sebagai satu persembahan yang layak. Padahalnya apa kata pemazmur dalam Mazmur 51? Hati yang remuk redam itu tidak akan kau tolak, ya Tuhan. Ya, yang kau kehendaki bukanlah korban persembahan, tetapi hati yang remuk redam, hati yang bertobat. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Nah, ini yang seringkali lepas dari kehidupan kita sebagai manusia. Mengapa? Karena memang pada prinsipnya kita tidak suka mengalami apa itu salib. Ya. Padahalnya salib itulah filter atau paradigma yang memurnikan, yang mengukur kita ini murid yang layak atau tidak. Karena setiap murid yang layak adalah murid yang setia memikul salibnya dan mengikuti jejak langkah Kristus. Maka kesimpulan dari pertemuan kita itu begini. Penderitaan kita itu memang layak menjadi persembahan diri kepada Tuhan. Ya. Kita bukan hanya mengeluh bahwa kita menderita. Kita bukan hanya ingin agar Tuhan membebaskan kita dari penderitaan. Tapi ada saatnya kita perlu juga mempersembahkan kepada Tuhan penderitaan kita. Tuhan, kepadamu kupersembahkan penderitaanku. Satukanlah itu dengan penderitaan Yesus Kristus. Sehingga dari penderitaan yang dipersembahkan itu mengalir rahmat keselamatan. Sama seperti rahmat keselamatan yang mengalir dari penderitaan Kristus. Karena itu saudara-saudara, kadang-kadang kita ini kan ketika mengunjungi orang sakit, misalnya, kita berkunjung ke rumah-rumah sakit, kita atau orang-orang di rumah perawatan, di rumah jompo dan sebagainya, lalu kita
biasanya menjanjikan ini. Aku berdoa bagi dirimu. Entah dilaksanakan atau tidak itu sudah soal lain. Tapi bahwa janji itu sering keluar dari mulut kita. Mendoakan orang-orang yang menderita. Pernah terpikir tidak bahwa kita meminta orang yang menderita itu mendoakan kita? Karena kalau orang yang menderita, itu dia menyatukan penderitanya dengan salib Kristus. Maka pada saat itu dia mengalami karunia keselamatan karena Kristus lagi menyelaraskan pribadi orang tersebut dengan pribadinya sendiri. Sama seperti dia menyelaraskan pribadi Santa Faustina dengan pribadinya yang tersalib. Saya teringat akan seorang pembimbing rohani saya dulu. Di samping kamu berdoa bagi orang yang sakit, orang yang menderita, mintalah juga doa dari mereka. Karena orang-orang yang menderita itu biasanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Baik. Terima kasih untuk semua kesetiaan mendengar refleksi saya malam ini. Semoga bermanfaat dan terutama mendorong saudara-saudara sekalian untuk merenungkan secara lebih mendalam makna dan tujuan adanya penderitaan sebagai sebuah salib kehidupan. Saya kembalikan ke Ibu Patricia. Terima kasih Pak Melanjutkan bicara. Saya harap apa yang saya paparkan bisa ditangkap ya. Ya. Terima kasih Pak Oren atas pengajaran malam ini yang sangat meneguhkan kita semua. Teman-teman semua, jangan pernah menghindar dari penderitaan. Jangan pernah lari untuk memanggul salib. Karena itu yang Tuhan minta. Kita sudah dijelaskan panjang lebar dengan Pater Oren malam ini. Sehingga kita mendapat sungguh-sungguh peneguhan itu. Dipersilakan kepada teman-teman yang mau bertanya atau berbagi pengalaman sharing iman, dipersilakan. Boleh bertanya langsung kepada Pater Oren. Teman-teman boleh menulis pertanyaan di kolom chatting. Ya. Atau silakan kalau mau bicara langsung silakan angkat tangan atau kasih kode, hidupkan mikrofon dan boleh menyampaikan apa yang menurut dia layak untuk disaringkan. Kita berikan kesempatan. Saya lihat beberapa teman wajah-wajah baru malam ini. Ya. Ada yang mungkin baru bergabung dan ingin turut serta di dalam grup ini. Nanti Bu Felicia mohon nanti dikirimi tautannya sehingga bisa menjadi bagian dari grup ini kalau merasa cocok. Baik, saya persilakan, mungkin ada yang mau sharing. Kita punya waktu kurang lebih 20 menit. Kelihatan tidak ada nih Bu. Romo, ada sedikit saran, minta saran dari Romo ya. Bagaimana tadi Romo ada bicara bahwa tidak mudah untuk menerima penderitaan itu. Jadi kalau kita yang sehat-sehat begini ya Romo ya, kalau pas ada orang yang mengeluh, lagi menderita sakit gitu dengan down begitu, itu rasanya sulit kita untuk menasehatinya Romo bahwa oh ini penderitaan itu dari supaya disatukan Tuhan. Iya, dari Tuhan. Kok ini seperti kan bilang kok saya sih ketimpa kayak begini-gini gitu. Jadi baiknya bagaimana ya Romo, kita agak sulit. Malah tadi Romo bilang minta dia doain kita juga gitu. Malah kan kita menjanjikan kita mendoakan mereka gitu loh Romo. Ya. Baik. Ada dua aspek yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama sekali, kita mulai dengan katekese diri tentang salib. Karena
membentuk mindset yang benar tentang salib itu bukan sebuah proses yang sederhana. Karena semua kita tuh mengimani bahwa salib itu tanda keselamatan. Semua kita mengimani. Semua kita juga sepakat bahwa berkat kematian Yesus itu kita akhirnya melihat pintu kebangkitan, dan berarti bahwa kita memiliki peluang untuk masuk ke dalam kerajaan kemuliaan. Dan kita juga menerima bahwa Yesus menghendaki agar sebagai murid yang layak, kita berkewajiban untuk memanggur salib kita masing-masing. Ya, itu tidak ada yang menyangka itu sebagai sebuah konsep, Tetapi itu akan berbeda ketika kita masuk ke dalam realita. Itulah sebabnya kita menemukan ada martir yang mau mati demi salib, demi iman, tetapi ada juga yang mau mengorbankan iman demi hidupnya, demi bebas dari salib ini. Ya. Maka proses pendidikan yang pertama itu mulai dari katekesi tentang salib. Itu katekesi yang baik. Baik itu imam yang berkhotbah maupun umat awam yang terlibat dalam pengajaran, misalnya pendidikan anak, mempersiapkan baptisan, komunio pertama dan sebagainya. Materi salib itu barangkali perlu dimasukkan tentu dalam bahasa sederhana yang bisa dipahami oleh orang-orang pada levelnya. Ya. Saya bercerita tentang satu pengalaman ketika melayani bersama para pemuka atau pastor dari gereja-gereja denominasi Kristen yang lain. Kami berdiskusi tentang berkhotbah, tentang menghimpun umat, tentang jemaat yang setia pada Tuhan dan sebagainya. Ternyata salah satu tema yang sering dihindari oleh gereja-gereja yang menganut teologi kemakmuran adalah khotbah tentang salib. Kenapa? Karena salib itu tema yang paling tidak populer. Orang tidak ingin menderita. Orang ingin hidup lepas, bebas. Orang tidak ingin memikul yang namanya salib. Bagaimana Tuhan menyuruh kita memikul salib? Iya, tapi kita kan anak Tuhan, anak raja. Anak raja itu ya dianugerahi macam-macam lah, yang kaya raya lah dan segala macam. Menghindari salib itu sangat berbahaya karena itu bukan mengikut Kristus yang sejati. Jadi kita mulai titik awal dengan mendidik diri agar salib itu selalu menjadi mindset. Nah, bagaimana kalau kita berhadapan dengan situasi konkret seperti yang digambarkan oleh Ibu Felicia tadi? Untuk orang yang menderita, salib itu adalah makanan sehari-hari, oke? Tapi untuk orang yang berkecukupan, salib itu mungkin tidak nampak. Tapi saya harus katakan, salib itu sebetulnya ada. Hanya barangkali kita tidak memberi ruang gerak, ruang yang cukup untuk memikirkan dan merefleksikan tentang salib ini. Setiap hari sebetulnya kita mengalami salib-salib kecil. Salib komunikasi antara anggota keluarga itu sering menjadi duri. Jika dieksplorasi lebih dalam, ada begitu banyak hal yang berada di belakang itu. Demikian juga salib relasi dengan sesama, dengan rekan kerja, partner bisnis, dan berbagai salib lain yang kita temukan sehari-hari. Tapi karena keseringan kita mengalami itu, lalu kita lihat itu sebagai sebuah fenomena hidup biasa tanpa memberi dimensi salib. Maka orang yang tidak mengalami salib real di dalam hidup perlu meluangkan waktu untuk merenungkan dan memberi makna, menyatukannya dengan dimensi salib Kristus, sehingga pengalaman salib itu menjadi real.
Karena itu bagian yang akan menjadi filter di dalam cara dia memahami iman. Dengan pemahaman itu baru dia memiliki sebuah sense atau sebuah semacam daya iman yang lebih kuat ketika berbicara atau berhadapan dengan orang-orang yang memikul salib yang real. Nah, ketika berhadapan dengan orang-orang yang memikul salib yang real, tentu kita harus cerdik juga. Jangan asal nabrak saja. Nanti malah kita menciptakan salib baru untuk orang. Ya. Jadi misalnya ketika kita berkunjung orang sakit kan, kita kan pasti akan langsung tanya, ya kamu sakit apa? Mengapa demikian dan segala macam. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya cukup sensitif dan riskan. Ya. Karena itu bisa mengulik pengalaman-pengalaman berat yang menyebabkan dia sakit seperti itu. Ya. Nah, kecerdikan kita ini berlaku juga pada saat kita memberi nasihat kepada orang. Bagaimana menyatukan salibnya dengan salib Yesus Kristus. Maka yang paling mungkin kita lakukan yang pertama adalah berdoa dengan orang-orang yang menderita. Itu kita sudah menyatu dalam sebuah harapan bahwa Kristus meringankan salib. Yang kedua, melakukan aksi solider. Solider itu bisa berarti bahwa menampilkan sikap turut serta bersama orang itu dalam penderitaan. Ya, concern terhadap dia. Menunjukkan empati yang dalam terhadap penderitaan yang dia hadapi. Dan jika mungkin baru memberikan jalan-jalan keluar yang sesuai dengan situasi hidup orang itu. Nah, dalam berdoa bersama orang inilah kita boleh menyampaikan apa yang kita sebut sebagai satukanlah penderitaanmu dengan penderitaan Yesus. Ya. Dan saya percaya setiap doa yang diucapkan dengan tulus itu tidak akan terbuang sia-sia. Setiap doa yang disampaikan dengan tulus kepada Tuhan, dia akan berbuah. Hanya buah ini datang dari mana? Nah, itu saya tidak tahu. Tuhan memiliki caranya sendiri untuk menjawab doa-doa kita dan memberikan buah dari arah atau dari pohon atau dari sumber daya yang mungkin kita sendiri tidak bisa untuk menjawabnya. Ya. Jadi ini sebetulnya sebuah salib bagi kita juga. Berbicara tentang salib kepada orang yang menderita, yang kita sendiri tidak alami, itu akan menjadi salib tersendiri bagi kita. Karena bagaimana membuat itu make sense begitu ya. Ya, bagaimana itu menjawab situasi konkret dari orang-orang yang dihadapi. Ya. Jadi meminta orang mendoakan kita itu bukan berarti bahwa kita datang, kamu ini sakit ya. Sudah, kamu nanti doakan saya. Kenapa? Karena orang yang menderita itu dekat dengan Tuhan. Lalu itu kita menambah penderitaan orang. Kita mulailah dengan timbal balik. Kita berdoa bagi orang sakit. Aku berdoa untuk kamu. Tapi jangan lupa ya, kalau kamu punya kesempatan berdoa juga untuk saya. Saya merasa kalau kita saling mendoakan itu lebih baik. Dan orang-orang yang disentuh hatinya karena empati kita, dia juga bisa memberikan tanggapan atas empati itu dengan memberikan sentuhan iman yang menurut saya lebih didengar oleh Tuhan sebagai buah dari penderitaan dia salib yang menyatu. Oke. Pak Albert, saya lihat angkat tangan. Persilakan. Ya, boleh saya bertanya, Romo? Boleh silakan. Saya pertama kali baru ikut ini kelompok ini, tapi saya suka karena di belakangnya pastor itu ada tulisannya SVD Bible Center gitu kan. Oke. Nah, jadi saya tertarik dengan kata-kata Bible Center-nya itu. Boleh nanya sedikit, Romo, untuk kutipan-kutipan yang tadi dibawakan tentang penderitaan itu, ya, salah satunya datang dari surat-surat Rasul Paulus atau Santo Paulus. Nah, yang saya ingin tanyakan begini, saya itu kagum sekali dengan kutipan yang tadi dikatakan itu, karena kedalaman itu luar biasa, karena tidak ditemukan di Injil Sinoptik.
dan juga di Injil Yohanes. Kedalaman yang ditulis di Galatia atau di Korintus. Padahal beliau itu tidak ada di sana. Bahkan 11 rasulnya pun tidak ada di sana. Jadi maksud saya bagaimana beliau itu memperoleh pengajaran atau paham dan sebagainya, padahal dia tidak ada di sana. Terus yang 3 Injil sinoptik itu pun tidak, atau bahkan 4 Injil itu tidak menuliskan kedalaman dari penderitaan atau tentang salib itu. Bisa nggak diuraikan lebih dalam tentang pengalaman atau penulisan dari Paulus ini? Pak Albert, sebetulnya ini sudah masuk dalam studi kitab suci ini. Enggak salah, saya tiba-tiba jadi kagum gitu loh, Romo, karena tiba-tiba saya tertarik gitu dengan kutipan yang begitu dalam. Baru pertama kali ini karena saya tuh membaca kitab suci sinoptik dan Yohanes itu nggak sedalam yang tadi pada saat Romo mengatakan itu. Betul juga ya, tulisannya Paulus itu dalam sekali gitu, padahal saya ingat-ingat nggak pernah beliau itu ada di sana pada saat itu ya, maksud saya. Dan mungkin dia mengikuti Yesus pun atau murid yang lain itu pun mungkin ya nggak lama, karena dia kan langsung berkarya kemana-mana begitu, maksud saya. Saya akan menjawab di pertanyaan Pak Albert sesudah saya menjawab 2 pertanyaan berikut dulu ya. Pak Albert, tunggu sebentar. Terima kasih. Yang pertama, bagaimana cara berdoa kepada Tuhan dengan menyerahkan salib kehidupan kita? Ini sebetulnya gampang. Kalau namanya berdoa itu gampang. Doa menyerahkan salib itu sebetulnya persis sama seperti apa yang dikatakan Yesus pada di Taman Getsemani itu. Tuhan, kalau boleh, biarlah piala ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Menyerahkan salib kita kepada Tuhan itu berarti mempersembahkan penderitaan kepada Tuhan. Tuhan, saya ini sudah tidak sanggup lagi ini. Kalau boleh ini diambil dari saya, tetapi sudahlah kehendak-Mu yang terjadi. Jadi yang namanya pasrah total itu di situ. Nah, caranya tentu bermacam-macam. Masing-masing orang memikirkan sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Ini pertanyaan dari Maria Novita, ya. Rujukan kita itu pada Yesus itu. Yesus yang berdoa. Kalau boleh piala ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Nah, teman-teman bisa memikirkan sendiri. Doa kita selama ini seperti apa? Kita paksa Tuhan. Kebanyakan dari kita itu paksa Tuhan. Ya, Tuhan, kalau Engkau ambil salib ini daripadaku, saya janji gini. Lalu salib tidak diambil tuh, janjinya batal deh. Itu take and give namanya. Padahalnya doa itu berarti menyerahkan kepada Tuhan, dan Tuhan mengabulkannya itu seturut kehendak Dia. Seturut kehendak Dia. Nah, ini yang aspek seturut kehendak Dia itu yang seringkali missing dari iman kita. Yang berikut, bagaimana cara menerima salib sebagai orang yang telah beriman secara Katolik sejati? Karena manusia pada dasarnya ingin memilih jalan yang mudah, terbuai oleh kenikmatan, menghindari yang sulit, maunya jalan yang serba instan, serba cepat dan mudah. Dosa asal juga dari Adam dan Hawa. Ini pertanyaan dari Emilia. Ini mental kita memang demikian. Sebagai manusia, siapa sih yang mau menderita? Dan memang kita juga berkewajiban untuk mengupayakan agar orang jangan menderita. Ya, penderitaan sebagai buah dari ketidakadilan, sebagai buah dari kerakusan, keserakahan. Itu orang Kristiani berkewajiban untuk melawannya, untuk menghapusnya, menghilangkan. Ya, benar. Tetapi bagi kita harus bentuk mentalita di dalam menghadapi salib. Bukan mencari salib, tapi menghadapi salib. Nah, salib itu seringkali datang pada saat yang tidak kita duga.
Ya, salib itu seringkali muncul melalui peristiwa-peristiwa hidup konkret, relasi dengan orang, bencana alam, pergolakan situasi sosial politik, kerusuhan rasial, ya, pertentangan etnis, hubungan antar agama yang tidak harmonis, berbagai macam hal yang seringkali menjadi tidak terduga dan di luar kontrol kita. Nah, pada saat-saat seperti ini, kesaksian iman itu barangkali itu terasa hambar, tetapi bagi sejumlah orang atau bagi orang-orang yang beriman, ini kesempatan dia memaknai hidupnya itu sebagai sebuah jalan salib. Sebagai sebuah jalan salib. Nah, peristiwa tsunami Aceh misalnya, itu kan mengundang banyak volunteer yang ke Aceh untuk berkarya, termasuk juga orang-orang Katolik. Niat baik ini tidak selamanya diterima baik. Pada saat-saat semacam itu, kita berkatakan, Tuhan, dulu Engkau berkarya dan Engkau ditolak. Walaupun Engkau menyembuhkan orang sakit, Engkau menghidupkan orang mati, Engkau meredakan badai di danau, tapi orang tetap menganggapmu sebagai yang berkuasa membuat mujizat atas kuasa dari penghulu setan. Nah, ini salib. Mentalita untuk menerima salib sebagai bagian dari iman itu yang harus dipupuk. Sehingga kesediaan untuk berjalan bersama salib itu selalu ada. Dan saya tahu ini tidak mudah. Walaupun sebagai imam yang sering harus berkhotbah tentang salib, ya, itu penerapan di dalam kehidupan itu bukan perkara sederhana. Ada saatnya kita merasa betul salib ini, tapi ada saat lain ketika kita ada pada level yang paling rendah, salib itu dirasa mengganggu luar biasa dan kita ingin hilang dari salib. Maka kita perlu membangun sebuah persepsi yang kita tanam rapat-rapat di dalam hati. Apapun yang terjadi, saya tidak boleh mengkhianati salib. Saya tidak boleh mengkhianati salib. Karena mengkhianati salib berarti mengkhianati Kristus sendiri, dan mengkhianati Kristus sendiri berarti mengkhianati keselamatan. Barang siapa yang tidak mengakui aku di dunia ini, aku juga tidak mengaku dia di hadapan Bapa Surgawi. Nah, mengakui Kristus antara lain mengakui salib. Jadi itu membangun mindset sebetulnya. Karena itu yang memberi kita daya. Jangan lupa, tidak ada orang yang mencari salib. Salib datang, kita harus mempunyai kesiapan untuk batin. Kesiapan batin untuk menghadapinya. Kurang lebih begitu dulu ya, Saudari Emilia. Lebih atau kurangnya nanti kita jalani. Saya jawab dulu pertanyaan Pak Albert. Sebelum ini dari pertanyaan Maria Evi Serviani Jalur. Ini rasanya saya kenal ini orang ini. Rupanya Ibu ini ya, Ibu Bernardus ya, rupanya ya, rasanya. Kalau saya tidak salah, sorry kalau saya salah. Nah, Albert dulu. Albert tadi bertanya soal pengalaman Paulus ya. Perhatikan bahwa Paulus itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan secara khusus. Dia adalah seorang yang melawan mainstream pewartaan para rasul di Yerusalem. Jadi dia ditangkap di gerbang Yerusalem di Damaskus oleh Tuhan sendiri pada saat dia menganiaya jemaat Tuhan. Siapa yang menerima Paulus di Damaskus? Ananias. Ananias ini siapa? Pemimpin orang Kristiani yang ada di Damaskus. Ketika dia kembali dari Damaskus, dia bergabung dengan jemaat Yerusalem. Orang penuh curiga. Siapa dia ini? Lalu orang Yahudi sendiri itu berusaha membunuh dia. Lalu dia diselamatkan keluar dari Yerusalem, kembali ke Tarsus. Siapa yang menerima dia? Mencari dia? Barnabas. Barnabas ini siapa? Seorang dari Levi dari Siprus
yang bergabung dengan jemaat perdana sesudah Pentakosta. Jadi Barnabas ini mengenal pengajaran Yesus pada awal yang pada cukup dini dari rasul-rasul yang berbicara bahasa roh untuk pertama kali pada peristiwa Pentakosta. Dan Barnabas bergabung dengan mereka ini. Nah, saya percaya tidak tercatat di dalam kisah Paulus, tetapi orang-orang ini bertemu Paulus itu tidak bertemu begitu saja. Jangan lupa, Paulus adalah seorang yang ahli di dalam kitab-kitab Taurat dan Perjanjian Lama. Sehingga orang-orang ini pasti menjelaskan kepada Paulus posisi Yesus di dalam peranannya sebagai pemenuh janji keselamatan dari Perjanjian Lama. Iman Paulus terbentuk dari situ. Dia sudah mempunyai dasar yang kuat dalam Perjanjian Lama, lalu memperoleh masukan dari orang-orang yang mendengar dari sumber primer tentang iman kebangkitan Kristus, terbentuklah pribadi Paulus. Maka persepsi Paulus dan pengalaman mistiknya tentang Yesus yang di gerbang Yerusalem, jangan lupa, di gerbang Damaskus itu Yesus berkata, Paulus, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Paulus langsung menjawab, siapa engkau Tuhan? Siapa engkau Tuhan? Karena iman Paulus tentang sesuatu yang extraordinary, yang ilahi itu sudah ada. Dia muncul dari langit. Dan Paulus menjawab, Yesus menjawab, akulah Yesus yang engkau aniaya. Kaget kan? Ternyata yang saya aniaya ini Yesus. Yesus yang berkata-kata dari langit. Ini Tuhan sendiri. Maka tidak heran kalau iman Paulus itu terbentuk dalam waktu yang relatif singkat dan menjadi luar biasa karena perpaduan dari dua hal ini. Iman Perjanjian Lama yang sudah disiapkan dan pengalaman tentang Yesus yang bangkit di gerbang Yerusalem, di gerbang Damaskus. Ditambah dengan masukan oleh Ananias, Barnabas, pergaulan dengan para rasul ketika dia bertemu Yakobus di Yerusalem, semua yang lain, Petrus, maka tampillah Paulus sebagai orang dengan pemahaman yang begitu luas. Nah ini, perpaduan antara intelektual yang tinggi dan iman yang dalam, lahirlah sosok militan pewarta yang begitu kuat dengan pengetahuan yang begitu luas. Itu kurang lebih mengapa Paulus begitu dalam imannya ya. Karena ini dia memiliki latar belakang yang begitu kuat tentang itu. Kita bisa dalami lebih lanjut Pak Albert, terutama dalam KKS. Kalau ingin mengetahui itu, setiap hari Selasa malam itu di forum Bible Center itu ada KKS. Kami sekarang lagi berbicara tentang surat Paulus kepada umat di Filipi, sudah selesai. Nanti akan masuk dalam Kolose. Itu nanti bisa link, bisa japri saya kalau seandainya ingin mendalami lebih lanjut. Pak Albert, ya. Saya lanjutkan dulu dengan Pastor Romo, boleh nanya tapi buat nanti berikutnya pertanyaannya. Pertanyaan begini. Kalau saya tadi melihat, ini saya suka dengan para Romo atau pastor yang dari serikat atau tarekat ordo gitu kan. Karena mereka mempunyai 3 kaul gitu kan yang tidak memiliki projo. Apakah itu suatu bentuk juga dari salib yang harus mereka hidupi? Maksud saya karena saya tuh sangat suka karena dulu saya di Matraman SVD juga sih di Seni Yosef Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. Nah, saya tertarik apakah pastor ini bisa mengelaborasi, menerangkan lebih lanjut relasi salib itu atau penderitaan yang dimiliki dengan 3 kaul kekal atau 3 kaul dari Pak SVD. Terima kasih. Tapi nanti berikutnya sudah pertanyaan yang terus dulu ya. Saya mohon tidak lagi menambah pertanyaannya di chatting ya. Kita terikat waktu ini. Dari Maria Evi Serviani Jalur, pertanyaan saya, mengapa Santa Faustina dibiarkan mengalami penderitaan itu sepanjang hidupnya di dalam biara? Apakah dari catatan hari Santa Faustina pernah mencoba melakukan perlawanan terhadap perlakuan yang Santa Faustina alami? Catatan Santa Faustina yang kita terima sekarang
itu merupakan sari atau restorasi dari catatan harian yang asli. Ya, ada bagian yang terbakar dan hilang, dan itu disusun kembali melalui proses editing dan sebagainya. Baik, tetapi Santa Faustina itu mengalami hidup di biara itu penderitanya cukup, terutama dari pihak anggota komunitas yang tidak percaya akan pengalaman-pengalaman mistik, termasuk pemimpin komunitas, termasuk superior yang betul percaya dan mendukung dia adalah bapak pengakuannya, bapak pendamping rohaninya yang adalah seorang imam. Nah, berkat dukungan inilah pengalaman-pengalaman itu tersari dengan baik, yang ketika sampai kepada Santo Yohanes Paulus II itu dilihat dan didalami secara betul-betul, dan ini adalah satu kekayaan pengalaman mistik yang tidak kalah dari misalnya tulisan Santa Teresia dari Avila, atau Benedictus dari Nursia, atau Santo Fransiskus dari Assisi. Ya, itu semua dalam sejarah pengalaman-pengalaman orang-orang kudus ini tidak pernah ada yang langsung diterima. Dia harus melalui proses seleksi pendamping dan sebagainya. Apakah di sana Santa Faustina pernah mencoba melakukan perlawanan? Sehingga saya tidak pernah Santa Faustina mengadakan perlawanan. Dia selalu membawa semua perilaku yang tidak baik itu dan apa yang ditulis sebagai membenamkan diri di dalam penderitaan Yesus. Jadi semua peristiwa hidup yang sakit yang dia alami, walaupun itu lahir dari ketidakadilan dan keburukan hati orang, dia selalu memaknainya ketika dia membenamkan diri di dalam penderitaan Yesus Kristus. Nah, ini yang mentalita yang kita ingin ambil. Setiap pengalaman salib yang kita alami, entah itu dari ketidakadilan, entah itu dari kejahatan orang dan sebagainya, di samping kita berusaha untuk melawan ketidakadilan itu, kita coba memberi makna dengan cara apa? Membenamkan diri di dalam penderitaan salib Kristus. Membenamkan diri artinya apa? Menyatukan salib kita dengan salib Kristus. Tuhan, aku menderita ini. Beri saya penerangan, beri saya jalan, beri saya harapan, supaya saya bisa menyatukan salib saya dengan salib-Mu. Ya, kurang lebih begitu ya. Maria Elvi. Sedangkan tentang salib yang Matius 24 ayat 6 sampai 8, Matius 24 6 sampai 8 itu berbicara tentang penderitaan pada akhir zaman. Ya, betul, Mo. Tentang penderitaan pada akhir zaman ya. Ya. Apakah itu merupakan salib yang harus kita pikul sesuai dengan kehendaknya? Kalau perang dan kejahatan lahir dari keserakan orang, tentu kita bukan kita lihat sebagai sebuah salib, tetapi efek dari itu, ketika kita tidak bisa menghindari, kita harus memikulnya. Sebagai orang Kristiani, kita pikul dalam semangat ini. Tuhan, apa sebetulnya kehendak-Mu dengan peristiwa ini? Ya, apa sebetulnya kehendak-Mu dengan peristiwa ini? Nah, ini yang seringkali orang-orang Kristiani lupa untuk melakukannya. Nah, ini kejahatan orang, ini kebenaran, keserakan orang. Kenapa saya harus ikut menanggung? Ya, realitanya engkau ikut menanggung, engkau tidak bisa menghindar. Nah, sekarang, Tuhan, engkau maunya apa sebetulnya dengan ini? Pertanyaan ini boleh kita ajukan. Boleh kita komplain kepada Tuhan dalam doa. Itu tidak salah. Tapi bukan untuk membatalkan iman kita kepada Tuhan. Ya, iman kepada Tuhan terus tetap ada dengan pertanyaan ini. Tuhan, sebetulnya kehendak-Mu apa dari pengalaman salib ini? Yang terakhir, tentang kaul tadi. Kaul adalah salib yang diterima dengan kesadaran. Dengan sebuah pilihan. Kaul itu harus lahir dari pilihan bebas. Ketika orang mengetahui bahwa orang yang berkaul adalah terpaksa, kaulnya otomatis gugur,
dan dia harus meninggalkan tarekat itu. Ya. Kaul harus lahir dari sebuah pilihan bebas. Itu berbeda dengan kewajiban selibat yang oleh para imam projo misalnya. Itu sesuatu yang melekat pada aturan imamatnya. Sedangkan kaul adalah sebuah pilihan. Itulah sebabnya kaul dalam komunitas-komunitas religius itu kami selalu tandai juga dengan menerima salib misi. Karena kaul-kaul itu salib yang diterima sebagai sebuah pilihan. Ketaatan itu kita menggadaikan banyak hal itu. Ya, kehendak bebas kita gadaikan. Memang sekarang orang sudah lebih demokratis ya. Pemimpin-pemimpin tarekat itu tidak lagi otoriter seperti dulu. Orang zaman dulu disuruh tanam pisang dengan akar ke atas, dia harus ikut. Sekarang kalau saya disuruh begitu, saya berarti kau bodoh suruh saya begitu. Hanya mau ilustrasi bahwa kebebasan kita pribadi itu digadaikan. Dalam hal selibat, kemurnian, nah itu suatu korban diri yang luar biasa berat, yang itu terus-menerus mendorong kita manusia yang juga normal. Soal kemiskinan, itu sering sekali kita harus berperang dengan suara hati kita masing-masing, hidup di tengah tawaran, dan jangan lupa umat kita ini seringkali juga memanjakan imamnya luar biasa. Ya, nasihat untuk umat sekalian, penuhilah kebutuhan imammu agar mereka jangan melarat, tapi jangan manjakan mereka. Jangan spoil mereka dengan hal-hal yang tidak perlu itu. Ya. Karena ini juga sebuah pertarungan batin. Bagaimana mendamaikan itu dengan pilihan salib hidup kemiskinan tadi. Ya, baik. Jadi itu ya Pak Albert, singkat saja bahwa itu satu salib yang dipilih dan diterima dengan kebebasan penuh dan harus dihayati secara konsekuen. Kalau tidak sanggup, memang lebih baik meninggalkan kaul dan hidup sebagai seorang awam yang dekat dengan Tuhan. Ibu Patricia, saya rasa kita sampai di sini dulu ya. Ini sudah lebih dari waktu yang kita biasa, 10 menit lebih lama. Saya ucap terima kasih untuk ini. Ya. Terima kasih Pater Oren buat penjelasannya dan sangat menggembirakan. Pertanyaannya. Kita sudah akan menutup pertemuan pengajaran malam hari ini dengan doa dan berkat dari Pater Oren. Sesudah itu teman-teman semua jangan undur diri, kita mau foto bersama. Silakan Pater. Sebelum doa penutup, untuk bulan depan pengajaran kita akan terjadi pada tanggal 28 Oktober, pas Hari Sumpah Pemuda, hari Jumat keempat dalam bulan. Itu nanti tema berikut akan diumumkan seperti biasa. Lalu lalu saya sendiri secara pribadi, sebagai saya sudah omong di awal, tapi saya minta doa khusus untuk hari Kamis nanti, tanggal 29. Saya 30 tahun imamat. Itu hari yang khusus saya mau persembahkan untuk pelayanan ini. Tolong saya didoakan dalam intensi misa, biar kita mempersembahkan kesempatan untuk pelayanan ini sebagai karunia dari Tuhan untuk kita melayani lebih banyak orang di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang menaungi kami. Terima kasih atas segala berkat dan kerelaan-Mu untuk turut menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Kami menyerahkan semuanya kepadamu seraya memohon agar berkat penyertaan-Mu pula kami terus memaknai salib hidup kami sebagai karunia yang menyucikan, yang membentuk kami menjadi pribadi yang tahan uji, yang setia pada pelayanan kami untuk mewartakan firman-Mu dan membangun kerajaan-Mu di dunia. Tuhan, sertailah kami dengan berkat-Mu dan tuntunlah kami untuk hidup
sesuai dengan rahmat kasih-Mu. Bunda Maria, Bunda Pembantu Abadi, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Faustina, doakanlah kami. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian diberkati dan dituntun oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati semua.